sehat? Puji Tuhan. Ayo adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah? Sudah? Oke. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita mau nyanyi lagu begini. Halo, apa kabarmu? Masih ingat kan? Yuk kita berdiri, adik-adik yang di rumah berdiri. Semangat ya, kita nyanyi 2 kali, oke? Oke, 1, 2, 3. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Iya, betul-betul hebat di kalian semua. Kalian tetap semangat biarpun sekolah minggunya di rumah. Oke teman-teman, adik-adik sekolah minggu yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yuk kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya yuk adik-adik, yuk. Siap? Tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang kau berikan sampai hari ini. Kami masih merasakan begitu berkat yang berlimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kau berikan kesehatan kepada kami semua. Bapa, kami berkumpul di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kiranya Kau hadir bersama kami ya Bapa, agar kami dapat melakukannya dan mengerti apa maksud firman-Mu saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terlebih dahulu kami adalah manusia yang berdosa. Ampuni dosa kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-berkat yang Kau berikan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, saat ini adik-adik sudah persiapkan Alkitabnya kan? Sudah siap Alkitabnya? Sudah? Iya. Yuk adik-adik, sebelum kita baca Alkitabnya, kita mau melihat film dulu ya adik-adik di sekolah minggu yang di rumah. Ya, siap mau dengar firman Tuhan? Iya, simak film ini. Selamat menyaksikan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya adik-adik, tadi cerita yang kakak berikan itu ada di
Alkitab kita. Ya, siapa yang ingat tadi Alkitabnya di mana? Ayo. Siapa? Oke, ya betul. Good job semua. Alkitabnya diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Ya, buka bukunya Alkitabnya. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sama-sama ya, sama kakak Butet baca ya. Yuk. 1, 2, 3. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, adik-adik sekolah minggu, tadi adik-adik sudah menonton film yang diberikan kakak Butet kan? Iya, dan tadi kita juga sudah membaca dari Alkitab kita. Coba sekarang kakak Butet mau tanya dulu. Ya, siap ya. Siapa yang bisa acungkan tangannya? Di dalam cerita itu, siapa maksudnya mempelai laki-laki? Ayo, siapa yang tahu? Iya, pintar. Mempelai laki-laki yang diceritakan di Alkitab yaitu Yesus Kristus. Iya. Dan pelita apa maksudnya? Ayo, siapa yang tahu pelita? Pelita adalah yang membawa terang atau dian atau lilin. Iya. Jadi pelita itu adalah pembawa terang, cahaya yang membawa terang. Iya. Yang dimaksudkan 10 gadis adalah siapa? Yuk. 10 gadis itu adalah kita semua. Iya. Kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik sekolah minggu, yang 5 orang gadis bodoh itu adalah orang gadis yang tidak mempersiapkan buli-bulinya atau mempersiapkan cadangan minyaknya. Artinya adalah kita yang percaya sama Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dan
5 gadis yang bijaksana itu adalah gadis-gadis yang membawa buli-bulinya, mempersiapkan cadangan minyaknya. Artinya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yo adik-adik, mau seperti orang 5 gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bodoh? Wah, Kakak Butet sih mau 5 gadis yang bijaksana. Adik-adik mau yang mana? Wah, pasti yang bijaksana. Nah, adik-adik, arti dari cerita itu adalah maksudnya Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa ada manusia yang masuk surga atau yang tidak. Bukan. Maksudnya di situ Yesus ini menegaskan orang-orang yang mendengar firman Tuhan atau murid-murid Tuhan Yesus itu selalu siap menantikan kerajaan Allah. Bukannya sibuk sana, sibuk sini, mengerjakan hal-hal yang lainnya. Nah, apa jadinya artinya itu Kakak Butet? Iya, jadinya maksud yang Tuhan inginkan dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, yaitu semua orang harus siap menanti kedatangan kerajaan Allah. Tuh, semua orang harus siap menanti kedatangan kerajaan Allah. Kedua, semua orang sudah seharusnya siap dan sedia menjaga IMAN, imannya, untuk tetap bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Dan yang ketiga adalah kita semua orang harus terus-menerus memperlengkapi diri kita sembari menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Iya. Nah, artinya juga adik-adik, maksud di dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini buat kita semua, buat adik-adik sekolah minggu, terutamanya adik-adik yang sekolah minggu, Kakak hanya mau mengingatkan dan mengajak adik-adik, yuk untuk selalu terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iya, jangan pas waktu sedihnya, Tuhan, aku mau ini. Ingat sama Tuhan. Tapi setelah dia senang, boro-boro dia ingat sama Tuhan. Ya, makanya ingat, Kakak mengajak kalian untuk selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, kedua, adik-adik harus setia menanti kedatangan Allah yang kedua kalinya. Ya, maksudnya setia apa? Iya, harus tetap percaya kepada Tuhan. Biarpun kita sejak lagi masa pandemi ini, COVID-19 ini, males lah, mau sekolah minggu, males lah. Padahal, kenapa? Iya, karena online gak enak. Gak bisa sama baju bagus, mau pamerin sepatu, mau jajan di Mimi, di Abah, di tukang telur. Iya, jangan begitu. Kita harus tetap setia sama Tuhan. Apapun kejadiannya, kita harus tetap siap untuk menanti kedatangan Allah dengan perbuatan-perbuatan kita yang baik. Contohnya, ya tadi, sekolah minggu, biarpun online, kita harus siap. Iya. Oke, yang ketiga, tidak jemu-jemunya Kakak bilang,
terus siap dan sedia menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, yang menurut, iya, terutama kepada Tuhan. Iya, kita harus menurut kepada papa mama, ayah ibu, mother and father, ya. Iya. Nah, biarpun kita dalam masa pandemi ini, jangan kita sampai bosan lah mama, disuruh belajar. Misalnya, Butet, belajar dulu. Males nah. Gak boleh gitu ya adik-adik ya. Kita harus siap dan setia dan taat kepada nama Tuhan. Iya, mama dan orang tua kita, mama dan papa orang tua kita adalah Allah di dunia kita ini. Oke, Allah kedua di dunia ini. Ya, dan keempat, adik-adik selalu harus mengucap syukur, mengucap terima kasih pada Allah, pada Tuhan atas pemberian di dalam kehidupan kita. Kita bisa masih sehat, masih cantik, masih ganteng, gagah. Kita diberikan kebahagiaan pada Tuhan. Ya, oleh Tuhan kan. Coba adik-adik lihat yang di rumah sakit, harus tertidur di rumah sakit, makan bari bubur, harus disuntik, makan obat. Enak gak? Tidak. Nah, kita tetap harus mengucap syukur. Kedua, kita kenapa sih mengucap syukur, Kakak Butet? Karena kita diberi papa dan mama. Coba kita bayangin lagi adik-adik yang di yatim piatu tuh, yang gak punya papa mama, enak tidak? Tidak bisa dibelai, disayang sama mama papa. Tidak bisa papa mamanya beli baju, mainan, beli ini, sekolah. Tidak bisa kan? Karena itu kita harus mengucap syukur. Dan kita juga mengucap syukur atas makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Dan rumah, iya, coba lihat adik-adik yang gak pernah makan di rumah, makannya di jalanan, terus rumahnya di kolong jembatan. Enak enggak? Enggak enak. Dia kehujanan, kepanasan, makannya gorek-gorek dari sampah. Adik-adik mau begitu? Tidak. Ya, makanya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas pemberian yang Tuhan berikan pada kita dalam kehidupan kita. Oke, yang kelima, intinya hidup kita harus selalu menjadi terang, harus selalu bercahaya. Seperti tadi pelita tadi, 5 orang gadis yang bijaksana selalu membawa buli-bulinya atau cadangan minyaknya. Ya, bagaimana sih Kakak Butet caranya? Gampang adik-adik. Caranya kita harus memuji Tuhan. Kita harus memiliki KASIH, kasih. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus punya persiapan atau persediaan kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Ya. Nah, adik-adik, kita untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kan tidak tahu kapan itu. Nah, adik-adik, Kakak Butet mau kasih tahu dengan cara apa kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan cara kita harus memiliki minyak itu ya Kakak Butet. Iya, bukan minyak kayak bimoli, minyak telur, minyak kayu putih, bukan. Tapi kita harus memiliki dengan IMAN. Yo, apa? IMAN. Iman. Betul. Kita harus memiliki iman yang harus kita pegang selalu. Baik kita dalam belajar, baik kita dalam rumah, kita dalam keadaan di luar rumah, kita harus tetap percaya. IMAN kita itu harus benar-benar tumbuh. Oke. Nah, untuk itu adik-adik, bagaimana juga caranya untuk bertumbuh iman kita Kakak Butet?
Gimana ya? Caranya untuk selalu bersinar, bercahaya dan menerangi semua orang adalah satu, tanamkan ya, ingat. Kita harus selalu pembawa firman Tuhan. Kita selalu harus menjadi pembawa firman Tuhan. Kedua, kita harus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu maksudnya kita tetap selalu berdoa, mengucap terima kasih. Terus kita harus menjadi anak yang taat, yang setia kepada Tuhan. Dan kita juga harus hormat kepada Tuhan. Bukan hormat gerak, bukan. Hormat itu artinya kalau kita hormat kepada Tuhan, kita juga harus hormat kepada orang tua. Kita harus taat sama orang tua. Kita harus selalu melakukan apa yang orang tua suruh, ya. Oke. Dan kemudian selalu memuji nama Tuhan. Ingat ya, yang ketiga itu yaitu satu, kita selalu menjadi pembawa firman Tuhan. Kedua, bersekutu dengan Tuhan dan selalu memuji nama Tuhan. Oke, adik-adik. Tapi adik-adik, ada yang bilang ya adik-adik, ada yang telepon malah sama kakak Butet. Halo kakak Butet. Aduh, kakak Butet, kami orang tua si A bilangin tolong dong. Anak-anaknya main handphone terus dari pagi sampai malam, bobo juga susah. Adik-adik, itu taat tidak? Itu menanti kedatangan Tuhan? Tidak, jangan begitu. Nggak boleh main handphone sampai dari pagi sampai malam. Alasannya, mak, online mak, sekolah mak. Taunya lagi. Nah, ayo siapa yang ketawa? Nggak boleh ya adik-adik ya? Nggak boleh. Boleh main handphonenya tapi sebentar, 1 jam saja. Tapi itu juga setelah kita mengerjakan tugas dari sekolah. Jangan alasan tugas sekolah jadi main. Nggak boleh ya. Ya, bagaimana kita mau menjadi menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua dengan main handphone terus? Nggak boleh. Lebih baik kita membaca kitab. Iya, lebih baik kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Jangan selalu main handphone. No handphone, oke? Iya. Nah, adik-adik, inti dari cerita semuanya itu adalah kita harus menjadi terang yang bercahaya untuk menerangi hidup semua orang di sekitar kita. Sekali lagi kata Butet ucapkan untuk kalian ya dalam cerita ini, kita harus menjadi terang yang bercahaya untuk menerangi hidup semua orang di sekitar kita. Ya adik-adik ya, jadilah terang bagi semua orang di sekitar kita. Amin. Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya adik-adik. Oke, kita mau lipat tangan. Tutup matanya, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan saat ini ya Bapa. Kami sudah mendengar sedikit firman-Mu ya Bapa di pagi hari ini. Kiranya Bapa tuntun kami, temani Bapa kami agar kami menjadi terang yang bercahaya untuk sekeliling kami ya Tuhan. Dan Tuhan, kami mau menanti kedatangan-Mu Tuhan. Tuntun kami juga Tuhan agar kami menjadi anak-anak yang setia, yang siap sedia untuk menanti kehadiran-Mu. Kami akan melakukan hal-hal yang seturut dengan firman-Mu. Kami juga memohon ya Bapa agar Engkau menuntun kami ya Bapa, agar kami tetap menjadi anak-anak yang taat, yang setia, yang hormat kepadamu ya Bapa, terlebih kepada orang tua kami di dunia ini. Bapa yang Maha Pengasih,
Kami juga berdoa buat orang tua kami ya Bapa, berikan kesehatan, berikan sukacita dan berkat yang berlimpah kepada mereka ya Bapa, agar mereka senantiasa menuntun kami, agar kami dapat menanti kehadiran Engkau ya Bapa ke dunia ini kedua kalinya. Bapa yang Maha Pengasih, kami juga berdoa buat negara kami ya Tuhan, kiranya Engkau juga tutup bungkus negara kami ini ya Bapa dengan kuasa-Mu ya Bapa. Hilangkan COVID-19 di dunia ini, terutama buat Indonesia kami ya Bapa, agar kami senantiasa dan dapat berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat Engkau ya Bapa yang kudus. Bapa, kami juga berdoa buat para medis ya Bapa yang menuntun dan memberikan pengobatan kepada pasien-pasien yang terkena COVID-19. Berikan mereka ya Bapa hati yang bijaksana, hati yang kuat, hati yang sukacita, agar dokter, perawat dapat melakukan pekerjaannya dengan baik ya Bapa. Begitu juga untuk pasien-pasien COVID-19 ya Bapa, berikan juga mereka hati yang sukacita, hati yang semangat untuk sembuh dari COVID-19. Dan untuk orang-orang yang kami kasihi ya Bapa, kiranya berkati mereka semua, hanya Engkau yang tahu dimanapun mereka berada. Bapa yang Maha Pengasih, kami akhiri doa yang tidak sempurna ini hanya ke dalam tangan-Mu, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Juru Selamat hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.